Akhirnya setelah saya memberikan tantangan balik kepada orang yang menentang saya duel, teman-teman, tarung bebas katanya, ada dari pernyataan Gus Ajir yang siap untuk membantu orang tersebut menghadirkan dalil-dalil yang saya minta. Sangat luar biasa, dan ini perlu kita apresiasi ya teman-teman, yang dimana pertanyaan saya mencakup beberapa poin karena saya merespon beberapa pernyataan dari orang yang nantang saya itu dengan apa? Yaitu dengan pembelaan dia terhadap Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan lain-lain. Sudah lama saya menyimak dan menyaksikan kegaduhan yang ditimbulkan oleh saudara Heri Pras dengan mengkritisi dan mencela para ulama dan guru-guru kami seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Rifki, Ustadz Ajir Ubaidillah, dan lain-lain. Saya hanya mengambil atau meminta orang tersebut untuk memberikan jawaban. Kalau jawabannya benar, tidak membawakan dalil yang bermasalah, kitabnya sahih, dan tidak membawa yang palsu-palsu, maka saya akan menebusnya dengan menerima tantangan fight. Tetapi apabila jawabannya keliru, menyimpang, apalagi tidak sahih, maka saya anggap tantangan tersebut gugur. Karena apa, teman-teman? Yang kita cari di sini adalah kebenaran, bukan pembenaran. Asal ada dalilnya jadi benar, meskipun dhaif, lemah, tidak. Kita hanya mempertanyakan dan mengakui yang sahih-sahih saja. Sekarang kita baca seperti apa pernyataan dari Bang Ajir untuk memberikan pembelaan kepada orang yang nantang saya fight. Saya menawarkan solusi untuk atlet yang ditantang Mas Heri. Sang atlet fokus boxing saja di ring. Nanti pas diskusi fikih, kami yang dampingi. Diskusi fikih katanya. Sedangkan Heri Pras tidak membahas tentang fikih. Perhatikan baik-baik. Ini bukti dari Bang Ajir tidak menyimak apa tantangan saya. Tiba-tiba dia komentar dan membahas tentang fikih. Tapi ya sudahlah, dia berniat untuk membantu, ya kita hargai. Saya membahas dan meminta tentang dalil saja. Datangkan dalil sahih. Waktunya didekatkan dengan pertemuan kami di Jakarta. Coba bantu tag Mas atlet yang bersangkutan. Oke. Bang Ajir, Anda perlu buku di sini untuk mencatat pertanyaan saya. Yang pertama, Ustadz Adi Hidayat memberikan tafsirnya kepada Asy-Syu'ara surah pemusik. Kira-kira landasan sahih untuk merubah Asy-Syu'ara penyair menjadi pemusik itu apa? Ya, landasannya apa? Ustadz Adi Hidayat itu menafsirkan Asy-Syu'ara surah pemusik. Ini poin pertama. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami, dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Terus yang kedua, beliau katanya menyatakan para ulama terdahulu sudah mengatakan atau mengartikan Asy-Syu'ara itu pemusik atau penyair. Penyair dan pemusik sama saja, satu hal yang sama. Karena ulama dulu itu sudah paham, ya syu'ara, penyair, ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham itu kita, makanya saya pahamkan. Yang saya pertanyakan, kira-kira nama ulamanya siapa? Dari mazhab apa? Di dalam kitab apa? Lalu seperti apa teks aslinya? Diisyarkan dalam kitab apa kalau penyair itu pemusik? Asy-Syu'ara ya pemusik, pemusik ya penyair. Itu pertanyaan saya yang kedua. Terus pertanyaan saya yang ketiga, yang ini paling heboh. Ustadz Adi Hidayat mengakui guru sekumpul wali Allah, waliun min awliyaillah. Di Kalimantan itu ada waliun min awliyaillahi, guru sekumpul waliun min awliyaillahi. Sesungguhnya seorang wali Allah tidak akan pernah membohongi umat. Tapi berbeda dengan guru sekumpul yang kami anggap pernyataannya membohongi umat. Satu, dia mengajarkan tentang hadis kopi. Minum kopi selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan berbicara masalah kopi, minum kopi lalu berzikir sambil berzikir maka Allah akan mengampuni dosanya. Kalau bunyi dalilnya seperti itu, maka bukan cuma minum kopi, makan rambutan sambil berzikir juga berpahala selama rasa manisnya ada di lidah. Karena apa? Nilai pahalanya bukan di kopi, tetapi di zikir. Minum kopi agar kuat berzikir. Sama saja kita makan nasi. Kalau kita kelaparan, kita juga tidak akan kuat berzikir. Kita makan nasi untuk membuat perut kita kenyang agar kita beribadah. Selama perut kita kenyang, pasti kita dapat pahala. Analogi sederhananya seperti itu. Saya hanya ingin minta penjelasan. Bagaimana bisa ada pernyataan
kopi bisa membuat malaikat meminta ampunan kepada orang yang minum kopi. Selama kopinya ada di tenggorokan, bekas rasa kopinya ada di tenggorokan, maka malaikat mintakan ampun padanya. Ya, ini adalah dalil yang sangat janggal yang menurut kami ini tidak dapat dibenarkan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, guru sekumpul pernah menyatakan barang siapa yang melihat wali dan wali melihatnya, maka dia pasti masuk surga. Dan itu hadisnya sahih. Katanya sahih. Dan mempunyai wali-walinya banyak. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja melihat munculnya, makanya sesuatu aja orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Memang orang ini sengaja bikin hadis palsu. Ciri hadis palsu itu ya, salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Ini wali ya, wali Allah kata Ustaz Adi Hidayat. Artinya apa? Harus ada pembelaan secara ilmiah dan saya minta hadirkan dalilnya kepada saya. Itu pertanyaan saya yang keempat. Terus yang kelima, tentang Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad, pembelaannya kepada Habaib sangat luar biasa, terkhusus kepada Bahar Smith sampai menyanjung-nyanjungnya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Habaib, benci Habaib, Ahlul Bait, maka dia sama persis dengan Yahudi. Mereka kita panggil dengan Habib. Ini mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita. Kenapa? Kalau tidak nanti dia akan menjadi pembenci. Lalu apa bedanya dengan Yahudi, dengan munafik, dengan orang fasik? Sampai mengeluarkan kalimat seperti itu. Artinya apa? Bahar Smith mulia. Sekarang saya minta kepada Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Habib Bahar Smith pernah mengucapkan 2 kedustaan atas nama Nabi, bahkan Allah. Yang pertama atas nama Nabi, yang seperti ini. Ketika seseorang membacakan Yasin, Rasulullah SAW berkata, fadilah daripada Yasin, siapa yang membaca Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan di surga 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di setiap satu istana ada 99 kamar. Di setiap satu kamar ada 99 ranjang. Di setiap satu ranjang 99 kasur. Di setiap satu kasur 99 bantal. Di setiap satu bantal 99 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Ya, Anda sebagai pembela Ustadz Abdul Somad katanya, tolong bela pernyataan Bahar Smith ini sebagaimana Ustadz Abdul Somad membela Bahar Smith. Datangkan kepada saya dalil sahih yang disampaikan oleh Bahar Smith tersebut. Karena kalau memang sahih, saya akan rujuk, saya akan minta maaf. Saya akan menghukum diri saya karena sudah menolak dalil sahih tersebut. Terus yang terakhir, cukup ini saja, tidak perlu banyak-banyak. Bahar Smith pernah mengucapkan yang tidak pernah saya dengar sebelumnya tentang perkataan Allah atau firman Allah yang seperti ini. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong hadirkan teks asli dari pernyataan Bahar Smith. Ini kan kata Allah, entah dalam Al-Quran atau dalam hadis Qudsi. Silahkan datangkan dalilnya kepada saya tentang beberapa poin yang saya sebutkan. Apabila poin-poin ini bisa dijawab dengan sempurna dan terbukti saya salah, maka saya siap minta maaf dan merujuk semua video-video saya yang membahas tentang itu. Dan saya siap untuk meladeni tantangan fight yang dimana tantangan konyol seperti ini diajukan demi membela ulama katanya. Ya insya Allah saya akan ladeni, saya akan langgar janji. Tapi ya sudah, kita tunggu bagaimana respon dari Bang Ajir mengenai pertanyaan saya ini.